Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas farmakoekonomi yang berjudul Analisis Utilitas Biaya atau AUB. Di sini kelompok kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Dia Isa Fitri, kemudian ada Winda Herlina Apriani Bakarbesi, ada Putri Sandi Kartika Lutfi, kemudian ada Vera Tesya, dan yang terakhir ada Yopi Abdullah. Kita mulai saja untuk presentasinya, yaitu Farmakoekonomi adalah proses tentang identifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya, risiko, dan keuntungan dari suatu program pelayanan dan terapi agar hasilnya bisa dijadikan informasi yang dapat membantu dalam menentukan pilihan atas pengobatan yang tersedia. Analis farmakoekonomi. Pada kajian farmakoekonomi dikenal 4 metode analisis. 4 metode analisis ini mempertimbangkan efektivitas, keamanan, kualitas obat yang dibandingkan, dan juga aspek ekonominya. Metode analisis dalam farmakoekonomi dapat dilihat dalam tabel. 1. Analisis minimal biaya atau AMIB. Merupakan efek dua intervensi sama atau setara valuasi atau biaya dalam rupiah. Analisis efektivitas biaya atau AEB. Efek dari suatu intervensi lebih tinggi. Hasil pengobatan diukur dalam unit alamiah atau indikator kesehatan, valuasi atau biaya dalam rupiah. Analisis utilitas biaya atau AUB. Efek dari suatu intervensi lebih tinggi. Hasil pengobatan dalam quality adjustment life years atau kali valuasi atau biaya dalam rupiah. Analisis manfaat biaya atau AMB. Efek dari suatu intervensi lebih tinggi. Hasil pengobatan dinyatakan dalam rupiah, valuasi atau biaya dalam rupiah. Analisis utilitas biaya atau cost utility analysis adalah teknik analisis ekonomi untuk menilai utilitas atau daya guna atau kepuasan atas kualitas hidup. Dalam cost utility analysis, peningkatan kesehatan diukur dalam bentuk penyesuaian kualitas hidup atau quality adjustment life years, dan hasilnya ditujukan dengan biaya per penyesuaian kualitas hidup. AUB atau CUA, tujuannya untuk memperkirakan perbandingan antara biaya suatu intervensi. Prinsipnya, analisa biaya dilakukan untuk biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Manfaatnya, dalam menentukan terapi terhadap pasien mengenai suatu pengobatan yang dipilih, sehingga dengan biaya yang ekonomis berdampak manfaat yang maksimal. Latar belakang, analisis biaya utilitas dari kemoterapi pada kanker paru-paru non-sel kecil simptomatik lanjut. Kanker paru merupakan pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru dan dapat disebabkan oleh sejumlah karsinogen lingkungan, terutama asap rokok. Sel-sel kanker paru dapat menyebar dengan melepaskan diri dari tumor paru. Sel ini akan berjalan melalui pembuluh darah dan pembuluh limpa untuk dapat mencapai bagian lain dari tubuh. Setelah menyebar, sel kanker dapat menyerang jaringan lain dan tumbuh menjadi tumor baru yang merusak jaringan tersebut. Salah satu pengobatan untuk sel kanker paru-paru yaitu dapat dilakukan dengan pengobatan kemoterapi yang diberikan dengan tujuan paliatif dan memberikan sedikit keuntungan dalam bertahan hidup. Pada pengobatan kanker paru, pada kasus ini membandingkan kemoterapi dengan penggunaan antara agen tunggal gemcitabine dan cisplatin vindesin pada pasien kanker paru non-sel kecil simptomatik lanjut. Metode desain penelitian ini merupakan jenis penelitian acak dengan pengambilan data secara prospektif. Tempat dan waktunya, pasien dengan kanker paru non-sel kecil fase 3 simptomatik
sebanyak 142 pasien yang terdiri dari 73 pasien menggunakan terapi tunggal gemcitabine dan 79 pasien menggunakan terapi cisplatin vindesin. Perhitungan kali dengan pengobatan cisplatin dan vindesin diperoleh nilai 0,18, sedangkan perhitungan kali dengan pengobatan gemcitabine diperoleh nilai 0,29. Perhitungan CUR pada cisplatin dan vindesin diperoleh 13.241,18, sedangkan perhitungan CUR pada gemcitabine sebesar 14.342,86. Pada perhitungan RIUB diperoleh hasil 13.836,36. Interpretasi dari kedua pengobatan ini adalah pengobatan kanker paru dengan terapi gemcitabine memerlukan tambahan biaya 13.836,36 euro per kalis, namun masyarakat mendapat tambahan usia 0,11 survival years atau setara dengan 1,32 bulan. Pembahasan 1. Analisis untuk CUA pada pasien yang memenuhi persyaratan sebanyak 142 pasien. Dari 142 pasien tersebut, 69 pasien menerima pengobatan cisplatin vindesin dan 73 menerima monoterapi gemcitabine. Kedua, tingkat respon objektif bertahan hidup. Uji peringkat log dari Kaplan-Meier kurva menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua terapi. Regimen pengobatan pada cisplatin vindesin dalam 1 tahun menunjukkan hasil 22,5%, sedangkan regimen pengobatan dengan gemcitabine dalam 1 tahun menunjukkan hasil 25,4%. Berikut biaya yang harus dikeluarkan terkait kemoterapi, baik biaya medis langsung maupun biaya medis tidak langsung. Sedangkan berikut adalah rasio biaya utilitas antara penggunaan cisplatin vindesin dengan gemcitabine. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas antara biaya tambahan yang digunakan untuk penggunaan pada gemcitabine apabila biaya ditambahkan atau dikurangi 50% dan 25%. Kesimpulan, meskipun biaya saja tidak dapat digunakan untuk menentukan pilihan pengobatan, namun tidak dapat diabaikan bahwa dampak keuangan dari kemoterapi stadium lanjut mungkin menjadi penting jika mempertimbangkan pilihan pengobatan dalam masyarakat. Analisis biaya utilitas hadir untuk menggambarkan bahwa sebagian penambahan biaya yang dikeluarkan dapat memberikan keuntungan dan peningkatan kualitas hidup dalam setahun. Dari data yang diperoleh, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelangsungan hidup dari pasien yang diamati pada kedua regimen pengobatan. Dari sudut pandang biaya yang harus dikeluarkan, penggunaan regimen cisplatin vindesin menjadi pilihan yang paling tepat. Sedangkan dari sudut pandang peningkatan kalis pada pasien, penggunaan gemcitabine memberikan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.